baru mantap. Sejarah baru tercipta. Fahid Shamsai, pelatih Iran sampai terdiam. Ricardinho, legenda futsal dunia tak percaya dengan apa yang dilihat matanya. Timnas futsal Indonesia menggila di hadapan Jepang dan membuat Asia bergetar. Indonesia Arena berubah jadi neraka. Samurai biru tumbang dalam drama tak masuk akal. Skor 5-3 bukan sekadar angka, tapi bukti kebangkitan kekuatan baru Asia. Gol dari tengah lapangan, mental baja, dan keberanian tanpa takut jadi cerita abadi. Dunia futsal internasional terpaksa mengakui Indonesia sudah naik kasta. Malam ini, Jepang menangis, Asia terdiam, dan Indonesia menuju tahta tertinggi. Simak sampai selesai. Keren! Hector Souto meledak di ruang konferensi pers usai timnas futsal Indonesia diremehkan wartawan asing. Satu pertanyaan dari wartawan Uzbekistan langsung mengubah suasana jadi tegang. Iran disebut sudah pegang trofi. Pelatih Garuda tak terima dan balas dengan kalimat menohok. Indonesia baru saja hancurkan Jepang, tapi masih dianggap underdog. Souto bicara tegas, penuh keyakinan dan tanpa sedikit pun rasa takut. Final Piala Asia 2026 mendadak panas sebelum kick-off dimulai. Apakah ini pertanda Iran akan kaget dan Indonesia kembali mengguncang Asia? Tonton faktanya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Ini baru mantap. Sejarah baru tercipta. Fahid Shamsai, pelatih Iran sampai terdiam. Ricardinho, legenda futsal dunia tak percaya dengan apa yang dilihat matanya. Timnas futsal Indonesia menggila di hadapan Jepang dan membuat Asia bergetar. Indonesia Arena berubah jadi neraka. Samurai biru tumbang dalam drama tak masuk akal. Skor 5-3 bukan sekadar angka, tapi bukti kebangkitan kekuatan baru Asia. Gol dari tengah lapangan, mental baja, dan keberanian tanpa takut jadi cerita abadi. Dunia futsal internasional terpaksa mengakui Indonesia sudah naik kasta. Malam ini, Jepang menangis, Asia terdiam, dan Indonesia menuju tahta tertinggi. Simak sampai selesai. Langit Jakarta malam itu seolah ikut bergetar. Indonesia Arena bukan sekadar stadion, ia menjelma menjadi panggung sejarah. Di tempat inilah, Kamis 5/2/2026, Timnas Futsal Indonesia menulis salah satu bab paling gila dan paling emosional dalam perjalanan futsal Asia. Menghadapi raksasa Jepang di semifinal Piala Asia Futsal 2026, Merah Putih tak hanya menang, mereka menghancurkan dominasi, menumbangkan mental, dan mematahkan aura tak terkalahkan Samurai Biru dengan skor dramatis 5-3. Kemenangan ini bukan kemenangan biasa, ini adalah ledakan, ini adalah pernyataan, dan dunia futsal internasional langsung terdiam, lalu bertepuk tangan. Salah satu sosok yang paling terkesima adalah Fahid Shamsai, legenda hidup futsal Asia sekaligus pelatih timnas Iran. Dengan reputasi dan pengalamannya, pujian dari Shamsai bukan sekadar basa-basi. Ia menilai Indonesia tampil tanpa rasa takut, tanpa beban, dan dengan keberanian yang mencerminkan calon juara sejati. Indonesia bermain seperti tim dengan jiwa juara. Mereka tidak sekadar mengalahkan Jepang, mereka meruntuhkan mentalnya. Intensitas, kecerdasan, dan keberanian mereka luar biasa. Ujar Shamsai seolah masih tak percaya dengan apa yang ia saksikan. Sejak menit awal, duel berlangsung panas dan menegangkan. Jepang mencoba menguasai tempo, mengandalkan pengalaman dan disiplin khas mereka. Namun Indonesia tampil dengan keberanian yang nyaris nekat.
menekan, bertahan rapat, dan menunggu celah sekecil apapun. Momen pecahnya kebuntuan datang saat laga menyisakan 8 menit 30 detik di babak pertama. Kesalahan fatal kiper Jepang Hiroshi Tabuchi yang gagal mengamankan bola langsung dihukum tanpa ampun oleh Samuel Eko. Dengan ketenangan luar biasa, ia menyambar bola muntah dan menempatkannya ke pojok gawang. Gol itu seperti ledakan bom. Indonesia Arena bergemuruh, Jepang terdiam. Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum, membawa kepercayaan diri yang membara ke babak kedua. Babak kedua menjadi neraka bagi siapapun yang menontonnya. Saat waktu menunjukkan sisa 17 menit 53 detik, Ardiansyah melepaskan tembakan jarak jauh yang membentur kaki Takehiro Motoishi dan mengecoh kiper Jepang. Gol itu sah, indah, dan brutal. Indonesia memimpin 2-0, namun Jepang menolak menyerah. Motoishi menebus kesalahannya lewat gol balasan, lalu Kazura Shimizu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 saat laga tinggal 5 menit lebih sedikit. Ketegangan memuncak, Indonesia Arena menahan nafas. Di saat tekanan mencapai puncaknya, karakter sejati Indonesia muncul. Dengan sisa waktu 1 menit 38 detik, Ardiansyah kembali menjadi pahlawan lewat serangan balik kilat dan tendangan keras dari luar kotak penalti. Skor berubah 3-2. Stadion meledak. Drama belum berakhir. Jepang mendapat penalti 33 detik jelang waktu normal usai. Shimizu mengeksekusi dengan dingin. Skor 3-3. Laga harus ditentukan di extra time. Disinilah Indonesia benar-benar menunjukkan bahwa mereka bukan lagi kuda hitam. Mereka adalah predator. Pada babak pertama extra time, Reza Gunawan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang bersarang mulus di pojok gawang Jepang. Skor 4-3. Jepang mulai goyah. Lalu datang momen yang akan dikenang sepanjang masa. Babak kedua extra time, gawang Jepang kosong. Dewa Rizky melihat peluang itu dan tanpa ragu melepaskan tembakan dari tengah lapangan. Bola meluncur sempurna, masuk ke gawang dan membuat stadion nyaris runtuh. Skor 5-3. Jepang sempat mendapat penalti 1 menit sebelum laga berakhir, tapi Dewi Fortuna malam itu benar-benar berpihak pada Indonesia. Tendangan Shimizu melambung tinggi, gagal. Tangis pecah di kubu Jepang. Sorak-sorai menggema di Indonesia Arena. Ricardinho angkat topi, dunia mengakui, legenda futsal dunia Ricardinho ikut memberikan komentar penuh kekaguman. Indonesia bermain dengan keberanian dan kreativitas luar biasa. Mereka tidak takut pada nama besar Jepang. Ini bukan kebetulan, ini hasil kerja keras dan kualitas. Asia kini punya kekuatan baru, katanya. Syamsai bahkan melangkah lebih jauh. Menurutnya, dengan performa seperti ini, Indonesia bukan hanya layak ke final, mereka layak menjadi Raja Asia. Kemenangan 5-3 ini bukan sekadar tiket menuju partai puncak. Ini adalah deklarasi keras. Timnas Futsal Indonesia telah naik kelas. Malam di Indonesia Arena menjadi saksi. Merah Putih tak lagi sekadar penantang. Indonesia kini adalah ancaman nyata bagi siapapun di Asia. Keren! Hector Souto meledak di ruang konferensi pers usai Timnas Futsal Indonesia diremehkan wartawan asing. Satu pertanyaan dari wartawan Uzbekistan langsung mengubah suasana jadi tegang. Iran disebut sudah pegang trofi. Pelatih Garuda tak terima dan balas dengan kalimat menohok. Indonesia baru saja hancurkan Jepang, tapi masih dianggap underdog. Souto bicara tegas, penuh keyakinan dan tanpa sedikit pun rasa takut. Final Piala Asia 2026 mendadak panas sebelum kick-off dimulai. Apakah ini pertanda Iran akan kaget dan Indonesia kembali mengguncang Asia? Tonton faktanya hingga selesai. Euforia kemenangan bersejarah Timnas Futsal Indonesia belum sepenuhnya reda. Indonesia Arena masih dipenuhi gema sorak-sorai usai skuad Garuda menumbangkan Jepang dalam duel semifinal yang dramatis.
Namun, di balik kemeriahan itu, bara api justru mulai menyala. Bukan di lapangan, melainkan di ruang konferensi pers. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menunjukkan sikap tegas dan tanpa kompromi saat mendengar timnya diremehkan oleh wartawan asing jelang partai puncak Piala Asia Futsal 2026. Bagi Souto, anggapan bahwa Iran sudah pasti juara sebelum final dimainkan adalah sesuatu yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Timnas Futsal Indonesia dipastikan menantang Iran di laga pamungkas setelah mencetak sejarah monumental. Untuk pertama kalinya sepanjang keikutsertaan di Piala Asia, skuad Merah Putih melaju ke final usai mengalahkan raksasa Jepang dengan skor mencengangkan 5-3 pada Kamis malam 5 Februari 2026. Sebuah kemenangan yang mengubah peta kekuatan futsal Asia. Namun, di mata sebagian pihak, Indonesia masih dianggap sekadar penggembira. Bahkan dalam konferensi pers usai laga, muncul pertanyaan bernada meremehkan dari seorang wartawan asal Uzbekistan. Ia menyoroti kekuatan Iran, fisik tangguh, teknik tinggi, mental juara, dan seolah menyimpulkan bahwa trofi Piala Asia 2026 tinggal menunggu waktu untuk jatuh ke tangan tim Meli. Kalimat itu langsung menyentak Hector Souto. Dengan tatapan tajam dan nada bicara yang dingin namun menusuk, pelatih asal Spanyol itu memberikan jawaban yang langsung mengubah atmosfer ruangan. Ia tidak berberiak, tidak emosional berlebihan, tapi setiap katanya mengandung pesan keras. Tidak ada juara sebelum peluit akhir berbunyi. Jadi menurutmu trofi itu sudah pasti milik Iran? Ujar Souto, balik menantang sang wartawan dalam konferensi pers Kamis 5 Februari 2026. Ruangan mendadak hening. Menurut saya, trofi harus diraih di lapangan, bukan lewat prediksi, lanjutnya tegas. Bagi Souto, futsal bukan soal reputasi masa lalu atau nama besar di atas kertas. Ia menegaskan bahwa Timnas Futsal Indonesia yang ia tangani saat ini adalah tim yang layak diperhitungkan. Tim yang sudah membuktikan kualitasnya dengan cara paling keras, mengalahkan Jepang dalam laga hidup mati. Ia bahkan menyebut kekuatan Indonesia saat ini sepadan dengan Iran, bukan inferior. Bukan underdog yang pasrah, melainkan penantang serius yang datang ke final dengan kepercayaan diri penuh dan mental baja. Souto pun menunjukkan sikap sportif yang mencerminkan kelasnya sebagai pelatih top. Ia menegaskan jika Iran memang tampil lebih baik dan menang di final, Indonesia akan memberi respek sepenuhnya. Namun jika sebaliknya yang terjadi, dunia futsal harus membuka mata lebar-lebar. Kalau mereka menang, kami akan mengucapkan selamat, kata Souto dengan tenang. Dan jika kami yang menang, kami akan sangat bahagia. Itu akan membuktikan bahwa kami juga tim yang kuat, tutupnya penuh keyakinan. Pernyataan ini bukan sekadar pembelaan, ini adalah sinyal peringatan. Final Piala Asia 2026 kini bukan lagi soal Iran sebagai favorit. Ini adalah duel dua kekuatan yang sama-sama lapar, sama-sama percaya diri, dan sama-sama siap menulis sejarah. Satu hal pasti, Timnas Futsal Indonesia tidak datang ke final untuk jadi figuran. Mereka datang untuk bertarung, dan Hector Souto sudah memastikan tidak ada satupun yang boleh meremehkan Garuda. Ini baru mantap. Dukungan Asia mengalir dari Madam Pang hingga Safe Sali. Air mata haru iringi langkah Garuda Futsal menuju semifinal. Ada momen dalam olahraga yang tidak bisa diukur hanya dengan skor. Ada kemenangan yang lebih besar dari sekadar angka di papan hasil. Dan ada perjalanan yang membuat seluruh benua menoleh, terdiam, lalu memberikan hormat. Itulah yang sedang dialami Timnas Futsal Indonesia di Piala Asia Futsal 2026. Perjalanan mereka bukan hanya mengejutkan, bukan hanya membanggakan, tapi juga menyentuh hati. Tonton hingga selesai. Semuanya bermula dari satu malam penuh ketegangan di Indonesia Arena. Babak perempat final, Indonesia melawan Vietnam. Dua negara Asia Tenggara dengan ambisi besar, sejarah panjang, dan harga diri yang dipertaruhkan. Vietnam datang sebagai tim berpengalaman, disiplin, kuat secara mental. Banyak yang memprediksi laga akan berjalan sulit bagi Indonesia. Dan prediksi itu benar.
Pertandingan berjalan ketat, intens, emosi naik turun, gol dibalas gol. Setiap sentuhan bola terasa menentukan nasib. Namun di tengah tekanan itu, Timnas Futsal Indonesia menunjukkan sesuatu yang berbeda. Mereka tidak hanya bermain dengan taktik, mereka bermain dengan hati. Saat peluit panjang akhirnya berbunyi dan skor menunjukkan Indonesia menang, seisi arena bergemuruh. Para pemain jatuh terduduk, ada yang berteriak, ada yang menutup wajahnya, ada pula yang meneteskan air mata. Karena mereka tahu, mereka baru saja mencetak sejarah. Untuk pertama kalinya, Timnas Futsal Indonesia berhasil melangkah ke semifinal Piala Asia Futsal. Sebuah pencapaian yang selama ini hanya menjadi mimpi. Sebuah batas yang selalu gagal dilewati di edisi-edisi sebelumnya. Sebuah tembok yang akhirnya runtuh. Dan dari momen itulah, sesuatu yang lebih besar terjadi. Bukan hanya sorak-sorai dari dalam negeri, bukan hanya ucapan selamat dari sesama atlet, tapi dukungan dari seluruh Asia mulai mengalir. Salah satu suara paling berpengaruh datang dari Thailand. Nama Madam Pang tentu bukan nama sembarangan. Presiden FA Thailand, sosok kuat di balik kemajuan sepak bola dan futsal Thailand, serta figur yang dihormati di Asia Tenggara. Ketika Madam Pang berbicara, Asia mendengarkan. Dan kali ini, yang ia bicarakan adalah Indonesia. Dengan penuh rasa hormat, Madam Pang menyampaikan apresiasi atas perjuangan skuad merah putih. Bukan sekadar basa-basi, tapi pengakuan tulus. Indonesia bermain dengan hati, keberanian, dan disiplin. Mereka membawa kebanggaan bukan hanya untuk negaranya, tapi untuk Asia Tenggara. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya dalam. Karena pengakuan dari rival regional adalah bentuk penghormatan tertinggi dalam olahraga. Indonesia bukan lagi sekadar peserta. Indonesia kini menjadi representasi Asia Tenggara. Dukungan berikutnya datang dari sosok yang mungkin paling merasakan pahitnya kekalahan itu. Kim Sang-sik, pelatih timnas Vietnam, ia berdiri di sisi yang kalah. Timnya tersingkir. Impian Vietnam harus berakhir di perempat final. Tapi dari situ, justru terlihat kebesaran hati seorang pelatih sejati. Alih-alih mencari alasan, Kim Sang-sik memilih memberi pujian. Kami kalah dari tim yang luar biasa. Indonesia layak berada di semifinal. Saya berharap mereka melangkah sejauh mungkin. Bayangkan situasinya. Baru saja kalah, baru saja tersingkir. Namun tetap mampu mengakui keunggulan lawan dengan tulus. Itu bukan sekedar sportivitas. Itu adalah pengakuan bahwa Indonesia benar-benar telah naik level. Bahkan ada momen di mana Kim Sang-sik terlihat berkaca-kaca. Bukan hanya karena kekalahan, tapi karena ia tahu, ia baru saja menyaksikan lahirnya kekuatan baru di futsal Asia. Dari Thailand, dari Vietnam, dukungan terus mengalir. Dan kali ini, datang dari Malaysia. Legenda sepak bola Malaysia Safeh Salih ikut angkat suara. Sosok yang dikenal tajam di lapangan dan lugas dalam berbicara ini, mengaku terharu melihat perkembangan futsal Indonesia. Menurut Safeh, apa yang dilakukan Indonesia bukan kebetulan. Ini hasil dari proses panjang, dari keberanian untuk percaya, dan dari kekompakan tim. Apa yang dilakukan Indonesia adalah inspirasi. Mereka berani, mereka percaya, dan mereka bersatu. Kalimat itu seperti merangkum perjalanan Garuda Futsal sejauh ini. Safeh juga menegaskan satu hal penting menjelang laga semifinal. Melawan Jepang nanti, Indonesia tidak sendiri. Asia Tenggara ada di belakang mereka. Dan disitulah terasa bahwa cerita ini sudah melampaui batas negara. Ini bukan lagi hanya tentang Indonesia. Ini tentang kebanggaan kawasan. Kini tantangan terbesar sudah menunggu di depan mata. Jepang. Nama yang besar, sejarah yang panjang, dan reputasi sebagai raksasa futsal Asia. Jepang bukan lawan sembarangan. Mereka datang ke semifinal dengan kepercayaan diri, performa meyakinkan, dan pengalaman di level tertinggi. Namun kali ini, Indonesia menghadapi Jepang dengan kondisi yang berbeda. Bukan sebagai tim yang hanya ingin belajar, bukan sebagai tim yang sekadar berharap, tapi sebagai tim yang sudah membuktikan diri. Dengan dukungan moral dari tokoh-tokoh besar Asia, dengan doa dari jutaan rakyat Indonesia, dan dengan kepercayaan diri yang tumbuh dari kemenangan demi kemenangan. Langkah Garuda Futsal terasa lebih ringan, tapi juga lebih bermakna. Karena ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah perjalanan harapan. Harapan bahwa kerja keras akan selalu menemukan jalannya. Harapan bahwa mimpi yang diperjuangkan bersama bisa menjadi nyata. Ini adalah cerita keberanian. Keberanian untuk tidak puas. Keberanian untuk menantang raksasa.
keberanian untuk percaya pada diri sendiri. Dan kini seluruh mata Asia tertuju pada satu nama, bukan dengan keraguan, bukan dengan meremehkan, tapi dengan rasa hormat. Nama itu adalah Indonesia. Garuda telah terbang tinggi, dan apapun yang terjadi di semifinal nanti, satu hal sudah pasti. Timnas Futsal Indonesia telah memenangkan hati Asia. Ini baru mantap. Dukungan Asia mengalir dari Madam Pang hingga Safre Sali. Air mata haru iringi langkah Garuda Futsal menuju semifinal. Ada momen dalam olahraga yang tidak bisa diukur hanya dengan skor. Ada kemenangan yang lebih besar dari sekadar angka di papan hasil. Dan ada perjalanan yang membuat seluruh benua menoleh, terdiam, lalu memberikan hormat. Itulah yang sedang dialami Timnas Futsal Indonesia di Piala Asia Futsal 2026. Perjalanan mereka bukan hanya mengejutkan, bukan hanya membanggakan, tapi juga menyentuh hati. Tonton hingga selesai. Semuanya bermula dari satu malam penuh ketegangan di Indonesia Arena. Babak perempat final, Indonesia melawan Vietnam. Dua negara Asia Tenggara dengan ambisi besar, sejarah panjang, dan harga diri yang dipertaruhkan. Vietnam datang sebagai tim berpengalaman, disiplin, kuat secara mental. Banyak yang memprediksi laga akan berjalan sulit bagi Indonesia. Dan prediksi itu benar. Pertandingan berjalan ketat, intens, emosi naik turun, gol dibalas gol. Setiap sentuhan bola terasa menentukan nasib. Namun di tengah tekanan itu, Timnas Futsal Indonesia menunjukkan sesuatu yang berbeda. Mereka tidak hanya bermain dengan taktik, mereka bermain dengan hati. Saat peluit panjang akhirnya berbunyi dan skor menunjukkan Indonesia menang, seisi arena bergemuruh. Para pemain jatuh terduduk, ada yang berteriak, ada yang menutup wajahnya, ada pula yang meneteskan air mata. Karena mereka tahu, mereka baru saja mencetak sejarah. Untuk pertama kalinya, Timnas Futsal Indonesia berhasil melangkah ke semifinal Piala Asia Futsal. Sebuah pencapaian yang selama ini hanya menjadi mimpi. Sebuah batas yang selalu gagal dilewati di edisi-edisi sebelumnya. Sebuah tembok yang akhirnya runtuh. Dan dari momen itulah, sesuatu yang lebih besar terjadi. Bukan hanya sorak-sorai dari dalam negeri, bukan hanya ucapan selamat dari sesama atlet, tapi dukungan dari seluruh Asia mulai mengalir. Salah satu suara paling berpengaruh datang dari Thailand. Nama Madam Pang tentu bukan nama sembarangan. Presiden FA Thailand, sosok kuat di balik kemajuan sepak bola dan futsal Thailand, serta figur yang dihormati di Asia Tenggara. Ketika Madam Pang berbicara, Asia mendengarkan. Dan kali ini, yang ia bicarakan adalah Indonesia. Dengan penuh rasa hormat, Madam Pang menyampaikan apresiasi atas perjuangan skuad Merah Putih. Bukan sekadar basa-basi, tapi pengakuan tulus. Indonesia bermain dengan hati, keberanian, dan disiplin. Mereka membawa kebanggaan bukan hanya untuk negaranya, tapi untuk Asia Tenggara. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya dalam. Karena pengakuan dari rival regional adalah bentuk penghormatan tertinggi dalam olahraga. Indonesia bukan lagi sekadar peserta. Indonesia kini menjadi representasi Asia Tenggara. Dukungan berikutnya datang dari sosok yang mungkin paling merasakan pahitnya kekalahan itu. Kim Sang-sik, pelatih timnas Vietnam, ia berdiri di sisi yang kalah. Timnya tersingkir. Impian Vietnam harus berakhir di perempat final. Tapi dari situ, justru terlihat kebesaran hati seorang pelatih sejati. Alih-alih mencari alasan, Kim Sang-sik memilih memberi pujian. Kami kalah dari tim yang luar biasa. Indonesia layak berada di semifinal. Saya berharap mereka melangkah sejauh mungkin. Bayangkan situasinya. Baru saja kalah, baru saja tersingkir, namun tetap mampu mengakui keunggulan lawan dengan tulus. Itu bukan sekedar sportivitas, itu adalah pengakuan bahwa Indonesia benar-benar telah naik level. Bahkan ada momen di mana Kim Sang-sik terlihat berkaca-kaca, bukan hanya karena kekalahan, tapi karena ia tahu, ia baru saja menyaksikan lahirnya kekuatan baru di futsal Asia.
Dari Thailand, dari Vietnam, dukungan terus mengalir. Dan kali ini datang dari Malaysia. Legenda sepak bola Malaysia Safeh Salih ikut angkat suara. Sosok yang dikenal tajam di lapangan dan lugas dalam berbicara ini mengaku terharu melihat perkembangan futsal Indonesia. Menurut Safeh, apa yang dilakukan Indonesia bukan kebetulan. Ini hasil dari proses panjang, dari keberanian untuk percaya, dan dari kekompakan tim. Apa yang dilakukan Indonesia adalah inspirasi. Mereka berani, mereka percaya, dan mereka bersatu. Kalimat itu seperti merangkum perjalanan Garuda Futsal sejauh ini. Safeh juga menegaskan satu hal penting menjelang laga semifinal. Melawan Jepang nanti, Indonesia tidak sendiri. Asia Tenggara ada di belakang mereka. Dan disitulah terasa bahwa cerita ini sudah melampaui batas negara. Ini bukan lagi hanya tentang Indonesia. Ini tentang kebanggaan kawasan. Kini tantangan terbesar sudah menunggu di depan mata. Jepang. Nama yang besar, sejarah yang panjang, dan reputasi sebagai raksasa futsal Asia. Jepang bukan lawan sembarangan. Mereka datang ke semifinal dengan kepercayaan diri, performa meyakinkan, dan pengalaman di level tertinggi. Namun kali ini, Indonesia menghadapi Jepang dengan kondisi yang berbeda. Bukan sebagai tim yang hanya ingin belajar, bukan sebagai tim yang sekadar berharap, tapi sebagai tim yang sudah membuktikan diri. Dengan dukungan moral dari tokoh-tokoh besar Asia, dengan doa dari jutaan rakyat Indonesia, dan dengan kepercayaan diri yang tumbuh dari kemenangan demi kemenangan. Langkah Garuda Futsal terasa lebih ringan, tapi juga lebih bermakna. Karena ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah perjalanan harapan. Harapan bahwa kerja keras akan selalu menemukan jalannya. Harapan bahwa mimpi yang diperjuangkan bersama bisa menjadi nyata. Ini adalah cerita keberanian. Keberanian untuk tidak puas, keberanian untuk menantang raksasa, keberanian untuk percaya pada diri sendiri. Dan kini seluruh mata Asia tertuju pada satu nama. Bukan dengan keraguan, bukan dengan meremehkan, tapi dengan rasa hormat. Nama itu adalah Indonesia. Garuda telah terbang tinggi. Dan apapun yang terjadi di semifinal nanti, satu hal sudah pasti. Timnas Futsal Indonesia telah memenangkan hati Asia.